ketika lihat Circle Geo ada plugin-nya yang mudah ketika membuat peta tanpa coding, nah di situ saya tertarik jadinya. Mewakili ekspektasi saya. Jika dibanding dengan kursus yang sudah pernah saya ikuti, kursus yang di Circle Geo ini termasuk yang paling lengkap. Membuat website tentang kesehatan, fasilitas kesehatannya itu apa saja, terus berita-berita update tentang kesehatan. Informasi yang berguna bagi masyarakat, baik itu di bidang bencana, ataupun bidang potensi desa, ataupun bidang-bidang kehutanan dan bidang lainnya. Ini jadi mengerti gimana cara mengubah tema websitenya, cara menampilkan peta di website. Circle Geo bisa membantu mungkin teman-teman yang sebelumnya nggak ada hobi di bidang peta, bisa menjadi hobi di bidang peta dan bisa menghasilkan penghasilan karirnya atau mencoba karirnya sama Circle Geo. Buat yang lain, ikutilah kelas PPKM yang ada di Circle Geo maupun kelas-kelas lainnya yang diselenggarakan oleh Circle Geo ID ini, karena menurut saya di sini tempatnya itu udah paling lengkap. Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Para peserta dari webinar pemanfaatan sistem informasi geografis dalam pengelolaan daerah perlindungan laut. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, kita mulai saja webinar kita hari ini. Mungkin pertama-tama sebelum kita mulai acara kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran webinar kita malam ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sebelumnya, mungkin perkenalkan terlebih dahulu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Di sini saya Gregorius Agung Nageng Setio Putro, selaku Project Event Coordinator di Circle Geo, ingin memperkenalkan terlebih dahulu gitu. Kebetulan malam ini saya akan berperan sebagai moderator. Kemudian kalau misalkan memang Bapak Ibu ingin terhubung dengan saya di sosial media juga dipersilahkan. Kemudian, oke, jadi tema kita malam ini adalah pengelolaan daerah perlindungan laut atau Marine Protected Areas dengan bantuan teknologi sistem informasi geografis, terutama di Indonesia, yang utamanya di Indonesia. Jadi sebenarnya maksudnya apa sih? Jadi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin pernah dengar, daerah perlindungan laut itu seperti seperti taman nasional gampangannya, atau memang daerah perlindungan laut itu ada di dalam taman nasional gitu. Jadi DPL ini sendiri didefinisikan sebagai area yang memang dikhususkan untuk membatasi aktivitas manusia, mulai dari penangkapan ikan, pariwisata, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk mengurangi kegiatan destruktif manusia terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan kemudian harapannya ketika memang area tersebut khusus kita tinggalkan, begitu akan terjadi pemulihan secara alami kondisi biodiversitas yang ada di dalamnya, begitu. Nah, semoga malam ini nanti kita akan belajar bersama-sama dengan dua narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya, dan semoga nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya DPL itu sebenarnya apa dan manfaatnya secara lebih detail itu seperti apa, kemudian bagaimana pembentukannya, pengawasannya, dan pemantauannya supaya memang berjalan dengan efektif DPL ini dengan bantuan sistem informasi geografis. Karena mungkin kan DPL itu sendiri daerahnya sulit atau misalkan jauh dari pesisir, sulit dijangkau oleh kita gitu. Jadi mungkin teknologi bisa bermain peran untuk membantu di proses pengelolaannya. Kemudian untuk berikut adalah rundown kita untuk malam ini. Jadi nanti sekarang ada pembukaan, kemudian nanti ada pemaparan materi. Tetapi mohon maaf sebelumnya Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ingin mengabarkan kalau memang Pak Amer Hakim dari KKP itu hari ini berhalangan hadir karena mendadak harus menghadiri rapat di Bogor. Jadi kemudian nanti beliau akan digantikan oleh Pak Teguh dari kelompok kerja yang sama, dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Republik Indonesia. Kemudian nanti dilanjut dengan pemaparan materi dari Pak Hanggar Prasetyo
dari Conservation International, dan kemudian ada diskusi dan tanya jawab, kemudian ada storyboard dan dokumentasi dan penutupan. Oke, selanjutnya mungkin izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman perhatikan selama webinar hari ini. Jadi, peserta dimohon berkenan untuk menampilkan nama dengan format nama dan kemudian underscore asal instansi, seperti contoh yang sudah ada di layar. Kemudian, bagi peserta yang berkenan juga dipersilakan untuk menyalakan fitur video atau kamera sepanjang berlangsungnya acara. Fitur suara atau mikrofon mohon tetap dinonaktifkan kecuali pada saat peserta dipersilakan oleh moderator. Kemudian sesi diskusi dan tanya jawab nanti akan dilakukan setelah kedua pemateri selesai berbicara, dan peserta dapat menyampaikan pertanyaan via kolom chat atau dengan menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Nanti ada ini juga ya Bapak Ibu teman-teman, ada 2 penanya terbaik itu berhak mendapatkan door prize berupa saldo e-wallet dari kami. Terus kemudian link presensi akan kami bagikan menjelang acara berakhir, dan pastikan Anda mengisi link presensi tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, mungkin kita langsung mulai saja ya teman-teman. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Jadi dari KKP ada Pak Teguh Gunawan. Beliau masuk dalam kelompok kerja penataan kawasan konservasi di DITKKHL, Ditjen PRL, KKPRI, dan kemudian beliau menyelesaikan sarjana di Universitas Gunadarma, mengambil studi teknik informatika, dan kemudian dilanjutkan dengan Master of Geospatial Information Science di Flinders University, Australia. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita sapa terlebih dahulu Pak Teguh. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam Mas. Ya Pak Teguh, apa kabar nih Pak Teguh? Alhamdulillah baik. Dapat disampaikan, seyogianya kan Pak Amer ya yang harus hadir menyampaikan materi ini. Namun karena pada jam yang sama ada rapat terkait dengan penyusunan Renstra Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan, jadi Pak Amer mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan berbagai informasi lah, sharing terhadap teman-teman terkait dengan pemanfaatan SIG untuk pengelolaan kawasan konservasi. Ya, terima kasih banyak Pak Teguh buat kehadirannya malam ini. Monggo silahkan Pak Teguh, mungkin dimulai saja. Baik, saya akan share screen terkait dengan paparan. Sudah dapat dilihat bahan paparannya, teman-teman? Sudah, Pak Teguh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Lingkungan akan menyampaikan paparan yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Amer terkait dengan pemanfaatan sistem informasi geografis dalam pengelolaan kawasan konservasi. Jadi latar belakang terkait dengan kenapa sih pemerintah harus mengalokasikan kawasan perairan sebagai kawasan konservasi. Yang pertama adalah terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut yang begitu masif. Jadi bagaimana pemerintah harus mengelola supaya sumber daya alam itu berkelanjutan. Kemudian dari latar belakang tersebut, maka upaya-upaya konservasi masuk ke dalam rencana pembangunan pemerintah 2020, 2024 dan selanjutnya. Kemudian selain itu kawasan konservasi juga masuk ke dalam komitmen internasional. Salah satunya adalah SDGs. Dia masuk ke dalam goal nomor 14 bahwa pentingnya terkait dengan pengelolaan ekosistem kelautan melalui upaya-upaya konservasi. Maka dari itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan mencoba untuk berusaha melakukan upaya-upaya program konservasi di perairan Indonesia. Kemudian landasan kebijakannya adalah Undang-Undang Pasal 45, Pasal 33, Undang-Undang 45, Pasal 33 terkait dengan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang kemudian diturunkan pada Undang-Undang Nomor 31 terkait dengan pengelolaan
Undang-Undang 31 terkait dengan pengelolaan konservasi dan sumber daya ikan. Yang tujuannya adalah terjaganya habitat alami keanekaragaman spesies dan populasi, dan tentunya manfaatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Greg ya terkait dengan kawasan konservasi. Tentunya kawasan konservasi ini tidak hanya serta-merta kita lindungi saja, tapi ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh stakeholder, tapi dengan memperhatikan dengan aspek-aspek keberlanjutan. Nah, di sini makanya di dalam turunannya di Permen 31 nomor 2020 terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, jadi ada aspek pelindungan, aspek pelestarian, aspek pemanfaatan. Nantinya aspek pemanfaatan itu dibagi ke dalam ruang-ruang, zona-zona seperti zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Dan hal itu terkait dengan bagaimana menentukan zona-zonanya tentunya terkait dengan penentuan ruang yang bisa menggunakan data-data spasial. Nah, ini sangat erat kaitannya dalam penentuan kawasan konservasi. Kemudian terkait dengan jenis ikan juga sama, ada aspek-aspek pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Nah, di Indonesia saat ini kawasan konservasi itu sudah mencapai 28,4 hektar, 28 juta hektar. Dari target yang sudah dicanangkan bahwa Indonesia itu menargetkan 10% wilayah perairannya atau 32,5 juta hektar. Jadi kita masih punya gap untuk untuk memenuhi target yang telah ditentukan. Dapat dilihat dalam bahan paparan ini bahwa sudah tertuang dalam rencana pemerintah untuk melakukan pencapaian target tersebut, di mana nanti di 2030 target tersebut harus bisa tercapai. Nah, di tahun 2021 ini yang sebetulnya di dalam perencanaan itu seharusnya 24,2 juta hektar, sekarang sudah dicapai 28,4 hektar, 28 juta 4 hektar. Target-target tersebut kita harapkan sebelum tahun 2030 itu bisa tercapai. Kemudian kawasan-kawasan yang sudah dicadangkan tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari 411 kawasan, saat ini baru 72 kawasan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, kawasan-kawasan tersebut yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Menteri wajib dikelola. Nah, kawasan-kawasan yang dikelola nanti akan dievaluasi dengan tool namanya EFIKA, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, di mana tools tersebut menginformasikan bahwa jika kawasan tersebut nilainya kurang dari 50%, dia pengelolaannya masih minimum. Kemudian jika dia nilainya 50 sampai 85%, dia dikelola secara optimum, dan jika lebih dari 85% itu dikelola secara berkelanjutan. Nah, untuk saat ini kawasan-kawasan berada pada nilai-nilai yang statusnya masih di optimum dan minimum, belum ada yang berkelanjutan. Kemudian terkait dengan alokasi, selain itu Kementerian Kelautan juga mengelola wilayah perairan Indonesia dibagi dengan wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, di mana WPP ini sebagai area untuk eksploitasi terkait dengan perikanan, di mana nantinya nelayan-nelayan yang di atas 30 GT dapat beroperasi. Jika mereka misalnya izinnya hanya di WPP RI 573 di bawah gitu, terus mereka melakukan tangkap ikan di wilayah lain, maka izin tersebut akan bertentangan, karena usulan-usulan itu nanti diusulkan kepada kementerian untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan kapal perikanan di atas 30 GT. Nah, dari sini bisa lihat kontribusi kawasan konservasi. Nah, kawasan-kawasan konservasi ini berkontribusi untuk menjadi tempat perikanan, tempat untuk lanjutan, di mana area-area ini area yang nantinya memberikan suplai
perikanan kepada wilayah lain. Makanya dari itu wilayah ini dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan, dimanfaatkan dengan menggunakan aspek-aspek konservasi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita luas perairan Indonesia itu 325 juta hektar, di mana saat ini kita mencanangkan target 32,5 juta hektar dan capaian saat ini adalah 28 juta hektar. Nah, terkait dengan data ekosistem bahwa ekosistem habitat, kita juga mengacu pada data nasional bahwa terumbu karang yang disampaikan di One Map Data bahwa terumbu karang yang ada di Indonesia itu sekitar 2,5 juta hektar. Jika kita overlay dengan kawasan konservasi yang ada di kawasan konservasi itu sekitar 1,1 juta hektar. Begitupun dengan Padang Lamun. Di Indonesia ada terkait habitat Padang Lamun itu 130.000 hektar dan 50.000 hektar ada di kawasan konservasi. Nah, ini kita lakukan upaya-upaya konservasi bagaimana kita melindungi habitat-habitat tersebut supaya bisa berkelanjutan dan lestari. Kemudian ini adalah tata cara bagaimana menetapkan sebuah area menjadi kawasan konservasi. Tentunya area-area yang diusulkan sebagai kawasan konservasi itu harus mempunyai target konservasi apa sih yang dilindungi, apakah terumbu karang, lamun, mangrove, atau jenis ikan yang dilindungi, seperti misalnya ada hiu, kemudian ada Napoleon atau penyu. Nah, itu menjadi target konservasi. Nah, setelah kita lakukan identifikasi dan di situ ada target yang harus dilindungi, maka nanti diusulkan. Usulan ini bisa jadi dari masyarakat, bisa juga dari pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memang melakukan identifikasi terkait dengan area tersebut. Nah, surat usulan itu nanti diusulkan melalui pemerintah daerah atau pemerintah, dan kemudian dilakukan penyusunan dokumen. Dokumen itu terdiri dari profil, potensi, kemudian target konservasi, dan rencana zonasi. Nah, kemudian setelah dokumen tersebut tersedia, maka pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pencadangan ke area tersebut menjadi kawasan konservasi. Selanjutnya, jika area-area itu sudah sesuai, areanya sudah sesuai dan tidak ada tumpang tindih dengan wilayah lain, maka setelah dievaluasi bersama, maka nanti kawasan tersebut bisa ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, setelah ditetapkan oleh Menteri, maka kawasan tersebut wajib dikelola. Wajib ada unit pengelola untuk mengelola kawasan tersebut. Setelah kawasan tersebut dikelola, tentunya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan seperti kita melakukan strategi komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat atau stakeholder terkait kawasan tersebut. Nah, setelah melakukan pengelolaan, maka dilakukan pula nantinya evaluasi oleh KKP, di mana evaluasi itu terdiri dari tim penilainya itu dari para pakar perguruan tinggi untuk melakukan penilaian apakah kawasan yang setelah diusulkan kemudian dikelola itu berjalan secara efektif atau dikelola secara berkelanjutan. Nah, di situ dinilai dengan tool namanya FIK. Nah, dari Permen 31 tahun 2020 bahwa kawasan konservasi ini dibagi kategorinya, ada taman, ada suaka, ada KKM, itu kawasan konservasi maritim. Taman itu biasanya seperti untuk pengelolaan perikanan dan wisata, sedangkan suaka itu perlindungan hampir penuh ya terkait dengan jenis ikan dan perikanan dan dapat dimanfaatkan hanya oleh masyarakat kecil gitu. Masyarakat nelayan yang ada lokal yang ada di daerah tersebut. Kemudian untuk KKM biasanya untuk budaya, adat istiadat. Contohnya yang baru-baru ini ditetapkan oleh Kementerian Kelautan adalah ada kapal tenggelam ya di HMAS Sport, itu kapal tenggelam di wilayah Pandeglang. Di situ ada kapal perang Australia yang besar yang tenggelam di situ, dan di situ kondisi terumbu karangnya baik, kemudian ada aspek historis, maka itu bisa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim. Kemudian strategi pengelolaan yang dilakukan, ada penyediaan prasdas pengelolaan, kemudian penguatan fungsi pengawasan,
pemberdayaan masyarakat, kemudian penyusunan SOP pengelolaan, penyediaan data, pengumpulan data, dan kemudian bagaimana itu menyusun penggunaan pendanaan berkelanjutan, kemudian penyediaan SDM yang kompeten, dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Nah, ini terkait dengan zona-zona yang ada di kawasan konservasi. Jadi, ketika kawasan konservasi ditetapkan, ada 3 zona yang dikenal di Permen 31 tahun 2020, ada zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain. Zona inti itu ini harus ada di kawasan konservasi. Jadi zona inti hanya untuk perlindungan sumber daya genetik, kemudian fungsinya itu hanya benar-benar full dilindungi. Jadi hanya penelitian dan monitoring yang dapat dilakukan di zona inti. Monitoring pun itu dilakukan oleh pengelola kawasan. Jadi di sini benar-benar no take zone untuk zona inti ini. Nah, untuk kriteria taman, zona inti dari misalnya 1.000 hektar kawasan konservasi, maka paling sedikit zona intinya itu harus 10%. Sedangkan untuk suaka, dia lebih banyak. Dia harus 70% wilayahnya itu harus zona inti. Nah, sedangkan KKM itu hanya bisa mungkin wilayah-wilayah yang tadi seperti kapal perangnya itu untuk dijadikan zona inti. Jadi apa sih yang aspek yang ada di situ yang akan dilindungi itu bisa dijadikan zona inti. Kemudian untuk zona pemanfaatan terbatas itu zona-zona yang harus yang dapat digunakan sebagai perikanan tangkap, kemudian budidaya atau pariwisata. Nah, di sini juga dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kecil, kemudian budaya lokal. Kemudian yang terakhir adalah zona lain. Ya, zona lain itu ini untuk mengakomodir terkait dengan apa-apa sih yang ada sudah existing di sana, ataupun di sini juga bisa dilakukan upaya-upaya untuk melakukan rehabilitasi. Contohnya zona ini biasanya digunakan sebagai zona rehabilitasi bangunan dan instalasi laut, misalnya di sana sudah ada kabel laut, kemudian jaringan listrik, kemudian jaringan air, mungkin itu bisa dijadikan zona instalasi laut, kemudian zona budaya dan zona karakteristik kawasan. Karena pengalaman kami ketika kita melakukan penentuan kawasan konservasi, biasanya di area tersebut sudah ada bangunan dan instalasi laut yang existing, dan zona-zona yang sudah existing seperti pelabuhan, aktivitas masyarakat sudah ada di sana, jadi kita harus akomodir, dibuatkan ruang-ruang pada yang sudah ada existing tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan sistem informasi geografis yang kita gunakan di pengelolaan kawasan konservasi. Yang pertama, sistem informasi geografis ini digunakan untuk identifikasi habitat penting pada kawasan konservasi. Contohnya terumbu karang, kita menggunakan interpretasi citra satelit resolusi tinggi maupun sedang untuk penentuan sampel dan klasifikasi. Dan kemudian sampel itu tentunya nanti dilakukan ground check lapangan, dan kita lakukan pemetaan mana sih yang betul-betul area tersebut adalah contohnya terumbu karang, lamun, dan sebagainya. Kemudian penentuan zonasi, di sini juga kita menggunakan tools GIS untuk penentuan zonasi. Kita menggunakan Maxsan, Maxzone untuk menentukan mana daerah-daerah yang cocok sebagai zona inti, zona pemanfaatan, atau zona lainnya. Di sini kita bisa menentukan dengan perangkat Maxsan dan Zone ini, kita bisa menentukan mana daerah-daerah yang benar-benar paling pas dan memang paling baik untuk dijadikan sebagai zona inti. Tentunya hasil-hasil yang tadi juga kita komunikasikan melalui FGD dengan masyarakat. Apakah zona-zona dari hasil interpretasi citra, dari hasil analisis Maxsan, Maxzone itu sudah sesuai dengan pemanfaatan di masyarakat. Kemudian penyajian informasi geospasial. Kita gunakan juga GIS itu untuk melakukan layouting peta. Ketika kita mengusulkan kawasan konservasi,
peta-peta yang disusun tentunya harus mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ditentukan. Karena kami dari aspek pemerintahan, jadi kita harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah ditentukan. Dalam hal ini kita mengikuti kaedah yang diatur oleh BIG, dan turunannya kita sudah juga menyusun pedoman terkait penyusunan kawasan konservasi. Kemudian penyajian publikasi data konservasi. Saat ini kita juga sudah mengembangkan web GIS dengan nama SIDAKO, Sistem Database Konservasi. GIS ini kita untuk aplikasinya kita menggunakan Laravel, kemudian menggunakan GeoServer. Di situ kita taruh data-data spasial yang fungsinya untuk informasi kepada masyarakat atau stakeholder di mana sih area-area kawasan konservasi yang sudah existing. Kemudian monitoring pemantauan pengawasan di kawasan konservasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengelolaan kawasan konservasi itu tidak bisa dilakukan sendiri saja. Tentu banyak pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan ada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dia mempunyai aplikasi GIS. Di situ dia bisa memantau aktivitas kapal yang melintas di area-area kawasan konservasi. Jika ada identifikasi pelanggaran, maka yang masuk kawasan, maka dari KKP akan melakukan penindakan. Dan ini salah satu contoh kita menentukan di mana sih wilayah-wilayah habitat yang akan dijadikan target kawasan konservasi. Jadi kita melakukan interpretasi citra, di mana kita lihat mana sih yang potensial untuk kita lindungi kawasan-kawasan tersebut. Nah, melalui interpretasi citra dan data ground check kita bisa menentukan di mana sih area-area terumbu karang, mangrove, dan lamun. Dan yang juga sama ini terkait dengan penentuan habitat perairan dangkal. Nah, di sini juga kita, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita mengikuti Perka BIJ nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman teknis pengumpulan dan pengolahan data geospasial habitat dasar perairan. Lokasi tentunya memperhatikan tipe pesisir, keberadaan muara sungai, arah hadap pantai, dan sampai. Nah, dari sini kita bisa menentukan mana-mana sih yang akan kita lihat apakah wilayah tersebut itu masuk ke dalam terumbu karang, padang lamun, alga, atau daerah terbuka lainnya sumber dasar. Nah, ini terkait dengan penentuan zonasi. Ini adalah aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi MapZone, di mana dari kawasan ini ketika kita mempunyai serangkaian data spasial, kemudian kita olah, kita lihat mana-mana area yang potensial untuk dijadikan zona inti, mana-mana yang memang daerah tersebut itu tinggi cost-nya, karena di sana terdapat pemukiman nelayan, dermaga, fishing ground, jalur pelayan. Tentu yang tinggi cost-nya itu, maka kawasan konservasi tersebut tidak bisa dijadikan zona inti. Jadi kawasan tersebut biasanya kita alokasikan sebagai zona pemanfaatan berkelanjutan. Di situ masyarakat bisa memanfaatkan area tersebut secara berkelanjutan menggunakan kaedah-kaedah konservasi. Nah, ini terkait dengan perhitungan luasan zona inti. Tapi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kawasan potensi ketika kita mengusulkan kawasan konservasi, maka kita lihat apa sih potensinya di kawasan tersebut. Apakah terumbu karang, lamun, daerah perluan ikan, kebun kerapu, kakap, atau cumi. Dari situ kita lihat nih, kalau untuk kategori taman, target konservasi bisa beberapa. Misalnya contoh dari 6 yang ada potensi itu 3 dijadikan target konservasi, hanya terumbu karang, lamun, dan daerah spag ikan gitu. Nah, dari sini kita lihat nih areanya, dari wilayah sebelah kanan itu bisa dilihat bahwa area terumbu karang, nah, yang merah itu yang 10% itu kita alokasikan sebagai zona inti. Daerah tersebut daerah benar yang dilindungi, yang tidak ada aktivitas apapun misalnya kecuali pendidikan dan monitoring. Sementara untuk suaka, target konservasi itu hanya 1. Jadi untuk suaka itu kita fokus
ke satu target konservasi. Contoh misalnya di suatu wilayah di situ ada area terkait dengan jenis ikan yang dilindungi, maka habitatnya sebesar 70% dijadikan zona inti. Dan ini adalah terkait kegiatan yang boleh atau tidak boleh yang dilakukan di kawasan konservasi kategori taman maupun suaka. Nah, untuk taman banyak nih di aspek-aspek pemanfaatan itu masyarakat bisa memanfaatkan. Tentunya diperbolehkan dengan syarat dari pengelolaan kawasan konservasi. Sementara untuk suaka hampir tertutup karena di situ kita betul-betul full protection untuk keberlanjutan dari zona dari target konservasi yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ini terkait dengan pedoman teknis penyediaan informasi geospasial kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui keputusan Dirjen PRL nomor 41 tahun 2021. Dari sini harapannya teman-teman yang mengusulkan kawasan konservasi sudah mengikuti kaedah-kaedah pemetaan. Karena sebelumnya, sebelum ada pedoman ini, banyak usulan-usulan kawasan konservasi disajikan dalam peta yang berbeda. Nah, karena seperti misalnya dari segi warna, zona inti seperti apa, kemudian dari layoutingnya. Nah, kita dari sini Dirjen PRL, Dit KKHL menyusun bersama-sama dengan BIG bagaimana menseragamkan kawasan peta kawasan konservasi yang nanti diusulkan. Jadi harapannya pemerintah daerah, lembaga atau organisasi atau NGO yang mengusulkan itu sudah mengikuti pedoman ini. Karena dengan pedoman ini tentunya kita bisa mengevaluasi data-data yang disampaikan itu sudah sesuai apa betul. Nah, selanjutnya ini adalah web GIS yang berbasis spasial yang telah dikembangkan. Di sini ada data-data terkait dengan terumbu karang, kemudian data-data wilayah kawasan konservasi yang menginformasikan kepada masyarakat di mana sih wilayah-wilayah kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya ini terkait dengan pengawasan. Nah, data ini sebetulnya hanya bisa diakses oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Ikan terkait dengan aktivitas dari kapal-kapal perikanan yang lebih besar dari 10 gross ton. Jadi bisa terlihat nih, dari sini bisa terlihat titik-titik itu aktivitas kapal. Dan ada beberapa data yang memang waktu itu Direktorat Jenderal Pengawasan itu melakukan kerjasama dengan Global Fishing Watch untuk berbagi data terkait dengan data FIRS dan data-data kawasan konservasi. Jadi dengan ini kita bisa melihat aktivitas-aktivitas kapal, bahwa di sini bisa terlihat kapal-kapal tersebut masuk ke dalam wilayah area kawasan konservasi. Nah, di situ ada upaya selanjutnya yang dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Pengawasan. Apakah aktivitas tersebut emang melakukan aktivitas penangkapan ikan atau mereka sedang melakukan parkir apa di sana gitu, tidak melakukan aktivitas penangkapan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kawasan konservasi. Selanjutnya mungkin nanti kita bisa diskusi bersama terkait dengan penggunaan GIS pada kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Teguh atas pemaparannya luar biasa. Jadi tadi kita bisa lihat ada banyak yang menjadi pertimbangan ya teman-teman. Memang kalau misalkan mau ada pembentukan kawasan konservasi dan salah satunya memang SIG ini atau Sistem Informasi Geografis itu bisa sangat-sangat membantu dalam proses pembentukan, pengelolaan, pemantauan dan lain sebagainya dari kawasan konservasi yang kita punya, yang dikelola oleh KKP terutama. Oke, untuk pertanyaan nanti mohon disimpan dulu ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan atau sesi diskusi nanti bisa disampaikan setelah narasumber kedua juga untuk memaparkan materinya begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Teguh. Sekarang kita akan beralih terlebih dahulu ke narasumber kita yang kedua. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Sebentar. Oke.
Ya, jadi narasumber kita yang kedua ada Pak Hanggar Prasetyo. Beliau adalah Reach to Reef and GIS Coordinator di Conservation International. Jadi memang beliau ini adalah Community Facilitator for Marine Protected Area Implementation and Management, dan beliau memang ekspertisnya itu di project planning and developing, terus kemudian juga spatial analysis dan spatial database management, kemudian marine protected area atau daerah pelindungan laut itu tadi, kemudian juga ada ecotourism dan diving, dan marine mangrove ecology. Mohon maaf, mangrove ecologies. Oke. Mungkin kita langsung sapa aja ya Pak Hanggar. Selamat malam Pak Hanggar. Halo, malam. Selamat Halo. malam. Yo, selamat malam Pak Teguh dan semua. Ya, apa kabar? Bagaimana kabar? Baik, Pak. Iya, iya. Ya, Pak Hanggar sendiri baik kabarnya, Pak? Oh, puji Tuhan, baik sekali. Kebetulan ini saya lagi transit di Jakarta, mau pergi ke Papua untuk untuk pelatihan spasial analis juga lagi. Oh, jadi khusus untuk ini Circle Geo ini. Iya, terima kasih udah menyempatkan Pak Hanggar. Mungkin boleh langsung dimulai aja Pak Hanggar. Boleh. Oke. Jadi sebelum kita mulai, tadi sudah dijelaskan sangat detail oleh Pak Teguh terkait dengan kawasan konservasi perairan. Jadi mungkin kalau kita mulai dari awal dulu adalah daerah perlindungan laut itu adalah sebuah istilah yang sebenarnya sudah zaman dulu dipakai. Jadi sudah istilah 10 tahun yang lalu dipakai. Nah, sekarang istilah itu berubah jadi namanya kawasan konservasi. Tapi ini sangat bagus, jadi kita bisa lihat nanti ke depan ketika kita ngomong daerah perlindungan laut itu sebenarnya adalah kawasan konservasi. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, saya ada kuis nih ya, ada 10 pertanyaan kuis yang salah satunya dari penjelasan pemaparan dari Pak Teguh, dan juga kuis ini nanti siapa yang menang juara pertama nanti akan dapat door prize lah, dapat hadiah dari panitia. Begitu ya? Betul ya? Betul Pak Hanggar, betul. Ya, oke. Nah, mungkin saya akan share screen ya. Ini kuisnya kita pakai yang namanya Kahoot. Teman-teman sudah pernah pakai Kahoot sebelumnya? Nah, kalau belum pernah, tinggal langsung masuk ke ini, www.kahoot.it, terus kemudian masukkan PIN 1822. Nah, nanti kalau sudah masukkan PIN 1822, nanti akan tulisannya di sini, namanya akan muncul di sini nih. Mungkin bisa dicoba ya, teman-teman dulu sekali. Nah ini, mantap. Sudah ada Dava, sudah ada Tanuci, Fikri Abdi, ya, banyak nih. Ya, oke. Kita cek ya. Mungkin kalau sudah sampai 50 ke atas, kita mulai ya. Kan kalau nggak salah ini ya, 50 ya, betul ya? Oke. Oke, ya. Ya, kita tunggu. Wah, ada konservasi nih namanya. Apa nih? Satpam Tretes. Wah, ini Malang pasti ini. Oke. Ya. Oke. Ada siapa lagi nih? Oke. 38. Sudah berhenti di 38? Cumanin aja? Oke, ada 39, 40, oke. Ya. Itu. Ya, terima kasih panitia.
Ya, betul. Kahoot.id 41. Oke. Ya, kita tunggu 10 detik lagi ya. Wow. 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah siap? Sudah sepertinya Tolong. nih, Pak. Oh, sudah ya, oke. Nanti kasih jempol aja kalau sudah siap ya. Bertambah lagi 58. Oke, 59. Oke. Sambil jalan, 60. Kita mulai ya. Start. Ya, ini judul pertanyaannya. Kita mulai. Iya, benar atau salah? Apakah SIG hanya digunakan untuk membuat peta? Ya, 15 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Oke. Yang benar 43. Yang salah ada 12. Oke, next. Kita lihat ya, siapa? Oh ya, Sally yang jawab paling cepat ini. Sally, tepuk tangan ya. Masih ada 9 pertanyaan lagi. Kita mulai lagi. Next. Apakah SIG dapat dipakai untuk pengelolaan wilayah perairan? Ya, pastinya kalau seandainya sudah mendengar tadi, pasti sudah tahu jawabannya. Masih mudah-mudah ya pertanyaannya ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke. 4. Tidak menjawab. Tidak. 55. Bagus. Oke. Sekarang, siapa lagi? Sally. Sally, oke. Next lagi. True or false? Apakah daerah yang dikonservasi itu boleh dimanfaatkan? Ini ada dijelasin sama Pak Teguh tadi kayaknya Pak Hangga. Betul sekali. Ya. Oke, wah 14. Ini mungkin kepotong nih yang 14 ini penjelasannya. Jadi ini yang 46. Ya, betul. Jadi daerah yang dikonservasi itu boleh dimanfaatkan. Oke, next. Siapa yang Sally lagi. Next, oke, kuis lagi satu. Istilah konservasi diambil dari kata-kata. Tadi harusnya tahu nih. Ya. Sorry, yang ini salah ya. Apa namanya? Salah mencet. Yang benar adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Nah, ini salah nih. Kesalahan teknis di saya nih. Jadi yang benar adalah yang kuning, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Ya, yang 29 ya. Oke. Ini salah nih. Oke. Sorry. Next, quiz lagi. Berapa luas kawasan konservasi di perairan Indonesia saat ini? Ayo. Pasti bisa jawab tadi. Nggak ingat, Cok. Ya. Tadi sudah diupdate sama Pak Teguh. Nah, yang benar 25,5 juta hektar. Nah, tadi sudah diupdate sekitar tambah menjadi 28,1 ya, Pak ya. Jadi ya kita dapatnya dari ini Sidako juga, Pak. Yang Sidako menjelaskan yang 25,5. Ya, yang Sidako itu kita kan sedang proses inputting data ya, Pak ya.
karena Ya. dia baru selesai dikembangkan. Jadi setelah selesai, karena Sidako itu dikembangkan oleh kita sendiri, Pak. Jadi Ya. kita tidak menggunakan pihak ketiga, jadi kita lakukan Oh. pengembangan sendiri, dibantu ada beberapa mitra. Jadi dia bantunya itu mitra melakukan bekerja bersama, membangun codingnya, membuat itunya. Nah sekarang lagi proses inputting, tapi yang di presentasi itu 28,1 itu yang eksisten sekarang, Pak, sampai sekarang. Betul, betul sekali. Terima kasih Pak informasinya, update-nya. Oke, sekarang Sam. Oke, next quiz lagi. Berapa target total luasan kawasan konservasi di perairan Indonesia? Ayo. Harusnya tahu tadi. Iya, oke, 32,5 juta hektar. Ya, siapa lagi? Oh, Simamora. Oke. Next, quiz lagi. Apa yang bisa dikonservasi dalam perairan? Oke. Tadi kayaknya sudah dijelaskan juga ya. Coba. Oke, semua benar. Betul. Jadi apa yang bisa dikonservasi di perairan bukan hanya ngomongin ikan ekonomi penting ya. Jadi ada terumbu karang, mangrove, dan lamun di dalamnya. Dan kemudian ada spesies-spesies karismatik lainnya juga bisa dikonservasi. Oke, siapa ini? Simamora. Oke. Next, nomor 8. Berapa jumlah total kawasan konservasi di perairan saat ini? Ya. Ya, oke. 367. Betul sekali. Ini update terakhir dan mungkin nanti bisa ditambahkan update terbaru ya Pak ya, informasinya ya. Sekarang berarti sudah berapa Pak? Ada 300. Total 411, 400 Pak. ya. Oke, 411. Update dalam hari-hari ini, Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih. Terus kemudian kita lihat, oh masih Simamora. Next, nah ini. Siapakah pencetus Kementerian Kelautan dan Perikanan? Nah, nih. Kita harus mengenal sejarah dulu nih juga. Siapa ayo? Iya, betul. Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi dia yang pertama kali mencetuskan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Next. Kita lihat, oh Heru. Ya. Siapa nama Menteri Kelautan dan Perikanan kita sekarang? Nah, ini. Jangan sampai lupa ini. Iya, betul. Sakti Wahyu Trenggono. Ya. Next, sekarang podiumnya siapa yang menang? Juara 3, Julian. Oke. Juara 2, Iqbal Nindo. Juara 1, oke, Arte. Oke. Tepuk tangan untuk Arte. Iya. Boleh tahu dinyalain videonya, Arte? Biar kita bisa lihat. Oke. Silahkan mungkin. Ya, Arta mana? Ini Pak Iwayan Artadana, silakan Pak. Oke, ya. Ya, selamat untuk Arte. Nanti hadiahnya langsung ya dari Circle Geo ya, langsung minta tagih langsung ya ke mereka. Terima kasih. Ya. Juga panitia. Oke, ya. Oke, sekarang kita mulai.
sharing session-nya untuk saya. Jadi bagaimana caranya share? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Hanggar, sudah lihat. Sudah ya. Oke. Ya, tadi kita udah selesai dengan dengan Kahoot-nya, dengan pemenangnya adalah Bliarte ya. Terus kemudian sekarang kita mulai dengan sharing session saya. Perkenalkan, nama saya Hanggar. Jadi saya sudah setidaknya 10 tahun untuk kerja di pengelolaan lingkungan pesisir, dan kemudian terkait dengan lingkungan pesisir sangat banyak sekali. Jadi ada banyak hal yang bisa kita eksplor, mulai dari masyarakatnya, lingkungannya, terus kemudian sosial ekonominya dan lain sebagainya. Jadi saya minat sekali untuk masalah lingkungan pesisir, khususnya di daerah mangrove ya, mangrove dan kemudian kawasan konservasi perairan. Nah, bidang keilmuan saya itu konservasi, mulai dari SIG juga, penginderaan jauh, pemetaan partisipasi, dan obat standar. Nah, kemudian saya ada suka juga beberapa hobi, yang mungkin hobi yang paling sedikit nyeleneh ya, namanya koleksi rempah-rempah. Jadi karena Indonesia ini banyak sekali rempah-rempah, jadi saya koleksi satu persatu rempah-rempahnya. Nanti kalau mau mampir ke rumah, kita bisa cerita banyak terkait dengan rempah. Pak Hanggar, mohon maaf sebelumnya kayaknya PPT-nya belum bergerak, Pak. Belum bergerak? Iya. Oke, sebentar. Oh, berarti caranya stop share dulu ya. Bagaimana caranya kita stop share? Oh, stop share. Bagaimana? Sudah? Oke, sudah, Pak. Oke. Nah, sudah kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah Oke, bergerak. sudah. Ya, kita mulai. Tadi yang mungkin penegasan ya dari Pak Teguh, di mana apa itu konservasi. Jadi konservasi itu sebenarnya sudah hal yang lama di Indonesia. Kita bisa lihat dari mulai tahun 2009 juga, UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 dia udah ngomongin masalah konservasi juga. Dan kemudian ada UU RI nomor 1 tahun 2014 juga sudah ngomongin konservasi. Dan juga sekarang yang terbaru adalah UU dari Cipta Kerja. Dan mereka juga ngomongin terkait dengan undang-undang itu ngomongin dengan konservasi malah lebih jelas dan padat. Di mana konservasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu mulai dari pelestarian, perlindungan, pemanfaatan. Jadi dari 3 bagian itu nanti ke depannya akan digunakan sesuatu yang berkelanjutan, mulai dari ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Terus kemudian mengapa konservasi sumber daya alam hayat itu penting? Yaitu pastinya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, serta tipe-tipe ekosistem penting di dunia untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya. Yang kedua itu mewujudkan pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistem serta jasa lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ini adalah kunci. Jadi, kalau kita ngomongin konservasi berarti harus berkelanjutan. Makanya di situ ada unsur pemanfaatan juga, unsur pelestarian, unsur pelindungan. Jadi ketika itu bergerak bersama, itu akan sustainable, yaitu berkelanjutan. Terus kemudian yang ketiga, kita lihat tadi yang ngomongin terkait dengan sosial budaya, berarti selain ketika kita ngomong kawasan konservasi maritim tadi, itu sebenarnya ada salah satu hal, yaitu untuk melestarikan kearifan lokal di dalam kawasan konservasi itu sendiri. Dan kemudian yang paling penting juga adalah ketika kita sudah membentuk suatu kawasan konservasi, balik lagi jasanya, hasilnya, itu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita lihat secara gamblang, sebenarnya ini adalah gambaran yang sering kita lihat di masa-masa sekarang. Kita pasti akan memperlihatkan kesukaan kita itu berada di wilayah sebelah kiri kita, di mana ada hijau-hijau, kemudian ada air mengalir sampai jauh bawah, orang bisa menangkap ikan dengan enak. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran. Yang kiri adalah ketika kita mengelola sebuah kawasan dengan baik dan benar dan sustainable. Jadi hal ini bukan berdampak pada perairan laut saja, tapi berdampak juga di perairan-perairan ataupun sungai-sungai, bahkan sampai gunung. Itu akan berefek, multiplying effect, dan semuanya ketika itu menjadi sebuah bagian dari konservasi, nah ini nanti ke depannya akan semakin baik dan semakin bagus.
Kok bisa? Nah, karena kita satu ada pengelolaan ngomongin pabrik, oke. Bukan seperti kita yang lihat di kanan. Nah, di kanan ini kan ada pabrik, terus kemudian ternyata rumahnya berjubel di sini, banyak sekali gedung-gedung bertingkat dan sebagainya. Terus kemudian di lain di atas banyak sekali pertanian dan sebagainya, potong pohon, dan kemudian akhirnya menjadi sedimentasi, malah ikan mati dan sebagainya, orang-orang malah tidak bisa bekerja atau tidak bisa menikmati hasil dari wilayahnya mereka sendiri. Nah, kawasan konservasi itu adalah prinsipnya yaitu tadi untuk mewujudkan hal yang sustainable ini. Sustainable di bidang apa? Lingkungan, terus kemudian sustainable terhadap sosial, dan sustainable terhadap ekonomi mereka. Nah, undang-undang di balik konservasi sumber daya alam hayati. Jadi kalau kita rumuskan itu ada 3, tapi mungkin kalau ada penambahan juga tidak masalah. Tapi kita melihat di kondisi ini ada 4 undang-undang di balik konservasi itu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 yang tadi kita ngomongin terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, dan yang paling terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Cipta Kerja, yang dimana di dalam Cipta Kerja sendiri sudah malah lebih detail, dia bilang konservasi adalah apa? Konservasi adalah pemanfaatan, perlindungan, pelestarian secara sustainable. Nah, itu dia. Terus kemudian karena kita ngomongin konservasi, tadi kan kita sudah ngomongin area ya. Kita ngomong area, sebuah area yang telah dikonservasi. Nah, dari sisi kita lebih cenderung untuk ngomong spesies, karena konservasi bukan hanya konservasi area, tapi kita melihat dengan konservasi spesies. Nah, di sini kita melakukan sebuah kegiatan yaitu konservasi, mendukung teman-teman dari BPTNTC, Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih, untuk mengkonservasi atau melihat seberapa jauh sih sebenarnya spesies ini yang kita sebut sebagai hiu paus ini bisa dieksplor, mulai dari pemanfaatannya, perlindungannya, dan pelestariannya. Nah, ini adalah yang akan kita berikan untuk presentasi kali ini. Nah, kenapa sih kita melakukan konservasi di hiu paus ini? Jadi ternyata itu adalah ikan terbesar di dunia. Ikan ya, bukan mamalia. Hiu paus adalah ikan yang terbesar di dunia. Bisa tumbuh hingga 18 meter dan berat hingga 30 ton. Makanan utamanya yang kecil-kecil nih, Crustacea planktonid dan kumpulan ikan umpan kecil. Terus kemudian dia menggunakan mekanisme penghisap filter feeder. Ya, sebagai dia punya gigi-gigi kecil. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana dia bisa makan. Terus kemudian dia didistribusi biasanya di laut tropis dan berikim sedang. Jadi dia banyak sekali tersebar di laut tropis dan berikim sedang, sehingga kita bisa melihat dia kadang kita bisa melihat di 4 musim, di negara 4 musim, dan lebih banyak lagi di negara tropis. Terus kemudian dikenal berkumpul secara musiman di beberapa laut tropis. Nah, hiu paus ini sendiri itu secara keseluruhan untuk saat ini di Indonesia ataupun di banyak negara lainnya itu sangat sedikit diketahui tentang perilakunya. Nah, barangnya besar, hiu paus besar, tapi ternyata sedikit sekali informasi yang kita dapatkan. Nah, beberapa temuan ini adalah dapat bermigrasi jarak jauh, dapat menyelam hingga 1000 meter, betina jarang ditemukan, hampir tidak ada yang diketahui tentang kawin dan melahirkannya. Jadi gimana mereka kawin, gimana mereka melahirkan, kita sama sekali tidak tahu. Terus kemudian kematangan seksual sekitar 6-7 meter, yaitu di mana dia berada di lingkup umur 10-30 tahun. Betina hamil yang ditangkap di Taiwan memiliki 300 janin di dalam rahimnya, jadi ada banyak. Tampaknya lahir dengan panjang 60 cm dan berat 1 kg, bisa mencapai 1,4 meter dan 20 kg dalam waktu sekitar 4 bulan. Muda kurang dari 3 meter, hampir tidak pernah terlihat, dan jantan dan betina besar sangat jarang terlihat. Oke. Terus kemudian, fakta hiu paus di Indonesia. Nah, kita menemukan ada 7 fakta, yaitu pertama kali hiu paus didokumentasikan adalah pada tahun 2006.
Nah, ini adalah dari ilmuwan barat di Teluk Cendrawasih, Papua Barat. Jadi sebenarnya kita melihat hiu paus ini sebenarnya baru-baru saja 2006 ini ketika didokumentasikan oleh ilmuwan barat di Teluk Cendrawasih. Terus kemudian hiu paus sedang memakan umpan ikan teri yang menjadi sarapan para nelayan bagan. Jadi hiu paus di sana di daerah Teluk Cendrawasih mereka memakan umpan yang berupa ikan-ikan teri. Nah, biasanya kan kita ngomong hiu paus makannya plankton. Nah, juga selain plankton dia juga makan ikan-ikan kecil. Kalau di sana bilangnya adalah puri, bukan teri, yang berada pada nelayan bagan. Nah, nanti bagan bentuknya seperti apa kita akan perjelas. Terus kemudian baru-baru ini interaksi serupa juga didokumentasikan di tempat lain. Nah, setelah itu banyak sekali bermunculan dokumentasi mulai dari Kaimana itu daerah Papua Barat, Fak-Fak Papua Barat, ada di Sumbawa, Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Terus kemudian agregasi hiu paus di Indonesia didominasi oleh jantan remaja. Terus kemudian agregasi ekstrim yang didominasi jantan dapat mencapai 45:5 di Teluk Cendrawasih. Maksudnya adalah 145 jantan, 5-nya betina. Banyak sekali jantan, 5 betina. Terus terdiri dari kombinasi agregasi musiman dan sepanjang tahun. Dan ini terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di mana hiu paus sendiri juga itu dilindungi sepenuhnya di Indonesia sejak tahun 2013. Nah, terus kemudian ini adalah gambarnya nih. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah gambar hiu pausnya nih. Nah, bagan itu yang ini nih gambarnya. Jadi adalah kapal, dia punya kapal, terus kemudian dia punya kayak semacam garis seperti ini. Ini adalah kayu-kayu, yang di bawah kayu ini adalah jaring. Jadi jaringnya kalau dia mau melakukan penangkapan ikan, jaring yang di bawah kayu-kayu ini diturunkan, terus kemudian dikasih lampu di atas di atas kayu-kayu yang garis-garis ini. Setelah dikasih lampu, ikan masuk. Ketika ikan masuk, jaring diangkat. Nah, ketika jaring diangkat, kita bisa lihat nih, seperti ini nih. Yang sebelah bawah saya kasih ini. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah jaring-jaring ikan. Jadi ketika diangkat ini ikan, hiu paus datang nih. Nah, terus kemudian ini adalah gambaran hiu pausnya nih, yang lagi keliling-keliling. Ini berada di daerah Teluk Cendrawasih. Nah, ini adalah hiu paus yang lagi jalan. Nah, ini dia. Sangat besar sekali, jadi kemudian tapi dia sangat friendly sekali. Nah, di saat ini kita juga lagi melakukan membantu kementerian juga untuk membuat run hiu paus, sehingga bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana perlindungannya itu juga dibahas. Nah, kenapa sih kita ngomongin ini? Jadi karena tadi ada unsur pendahuluannya bahwa ternyata susah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita punya tujuan tertentu nih agar diketahui gimana sih hiu paus itu sendiri. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan demografi populasi, memahami pola kemunculan spesies, memahami tingkah laku spesies, identifikasi pengaruh aktivitas masyarakat wisatawan terhadap spesies dan sebagainya. Sehingga manfaatnya tadi nih, manfaatnya adalah pengelolaan kawasan konservasi perairan, pengelolaan populasi, membangun sistem kewaspadaan atau kesadaran, awareness system, dan lain sebagainya. Jadi ketika hiu paus itu dilindungi dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang bagus, maka dia akan bagus juga di sana, bisa menjadi jasanya, dia bisa menjadi manfaat yang lebih bagus lagi pada masyarakat. Nah, ini lokasinya, lokasi di mana kita melakukan pendampingan dengan masyarakat, membantu teman-teman dari Teluk Cendrawasih juga. Di sini adalah di bagian Teluk Cendrawasih. Jadi kalau ini kita ngomong zona pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Nah, tadi kita ngomongin terkait dengan kawasan konservasi perairan ya. Jadi kalau di wilayah sini ini adalah hak pengelolaannya di bawah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi tadi kita ngomongin terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, sekarang kita melihat wilayah ini adalah wilayah yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di sini cara untuk mereka membuat zonasi juga beda. Namun pada intinya adalah untuk konservasi yang tadinya sudah kita sebutkan ada 3 hal itu. Nah, ini lokasinya. Dan nah, dengan cara tersebut,
kita melakukan nih, apa kaitannya dengan GIS nih, apa kaitannya dengan sistem informasi geografis dan kemudian apa kaitannya dengan konservasi hiu paus. Nah, jadi kita membangun namanya Elasmo Data Center. Jadi Elasmo Data Center ini adalah sistem pengelolaan data terpusat dari survei atau monitoring. Nah, ini dia salah satu bagian dari pengelolaan kawasan konservasi adalah survei dan monitoring. Nah, kalau kita spesifik survei monitoring Elasmo Branch, jadi hiu paus adalah masuk dari Elasmo Branch dan spesies karismatik lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dukungan pembuatan keputusan konservasi di Indonesia. Nah, komponen utamanya sangat simpel sekali. Mulai dari kita membuat aplikasi survei, penyimpanan data dan manajemen data, dan penyajian data. Jadi semuanya terbentuk menjadi satu bagian dan semuanya bisa diakses. Nah, teman-teman pun juga bisa melihat di website namanya elasmodatacenter.com. Nanti bisa langsung cek di sana. Nah, dan kemudian kita bisa lihat langsung ketika ada masyarakat ataupun enumerator-enumerator yang melakukan kegiatan untuk survei atau monitoring hiu paus, itu kita bisa langsung lihat. Nanti hasilnya saya akan kasih lihat hasilnya. Nah, terus kemudian ketika kita tahu bahwa ada target konservasinya adalah hiu paus, jadi kita mencoba nih bagaimana kita membuat sistem basis datanya ini terkait dengan hiu paus, dan pastinya sistem basis data ini harus bisa dikerjakan atau digunakan oleh masyarakat. Nah, kita model-modelnya adalah mendesain ini. Nah, ini adalah salah satu, ini adalah beberapa bantuan ya. Jadi ketika kita membuat atau kita membantu itu benar, bukan hanya kita lakukan sendiri, tapi dengan bantuan beberapa tim juga, mulai dari Google, Microsoft 365, ada Esri juga, itu kita membuat bareng untuk membuat Elasmo Data Center ini, sehingga kedepannya akan lebih bagus. Terus kemudian sistem basis datanya kita sebenarnya simpel saja, di mana kita mengumpulkan informasi-informasi yang ada di wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih untuk dimonitoring, mulai dari tanggal pengamatan, lokasi pengamatan, jenis kelamin. Jadi kita bisa lihat nih jenis kelaminnya. Gimana caranya bisa lihat jenis kelamin? Nanti saya jelaskan. Terus kemudian estimasi ukuran, tingkat kedewasaan, tahapan hidup, tingkah laku, sama pengamatan hamil. Apakah dia lagi hamil atau tidak. Nah, caranya adalah mungkin kalau kita sendiri sudah memiliki expertise tersendiri di situ ya, keahlian di situ. Nah, caranya adalah kan kita sendiri tidak serta-merta langsung berada di sana. Jadi kita membantu masyarakat atau kita melakukan di sini namanya pendampingan dengan kader konservasi untuk melakukan monitoring dan survei di sana. Jadi ini adalah kader-kader konservasi, mulai ini di daerah Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Jadi ini mereka lagi sedang mengisi kuesioner. Jadi biasanya kita kalau ketika mau monitoring, sebelum monitoring kita harus ada namanya briefing dulu ke depan. Ini mengisinya bagaimana, nanti kelanjutannya seperti apa, ketika kita tinggal bagaimana cara monitoringnya dan sebagainya. Nah, kita melakukan pertemuan dan kemudian kita membantu mereka untuk memonitoring untuk hiu paus itu sendiri. Nah, hasil monitoringnya itu adalah bentuknya seperti ini. Di Elasmo Data Center nanti teman-teman bisa langsung aja lihat. Jadi kalau di Elasmo Data Center, nanti setelah ini saya akan perlihatkan. Nah, hasil monitoringnya adalah seperti ini. Jadi ini masih berlanjut sampai sekarang karena ini terus dilakukan oleh masyarakat, sehingga ada beberapa hal. Contoh sekarang kita tahu, oh ternyata di Teluk Cendrawasih kita temuin bahwa maksimum panjang yang ditemukan itu sekitar 820 cm. Oke, berarti kita tahu nih bahwa ikan hiu paus yang ada di sana itu masih berukuran belum dewasa, masih anak-anak, 8,2 meter. Oke, informasi ini bagus, sudah kita dapat nih. Terus kemudian kita dapat juga nih, ternyata seks rasionya ternyata banyak sekali yang ditemukan dari jantan. Jadi dari pejantan kita lebih banyak ditemukan, betinanya sedikit sekali. Dan kemudian berarti pejantan lebih banyak di sini. Terus kemudian kita bisa mengetahui nih kemunculannya mereka sebagian banyak banyak itu pada bulan-bulan apa ini. Nah, kalau di sini kita ketemu nih
ternyata bulan Oktober kemunculannya yang paling banyak. Nah, hal yang seperti inilah yang nanti kita gunakan menjadi dasar bagian untuk sistem monitoring selanjutnya, dan ini bisa menjadi decision maker. Jadi ketika nanti ke depannya mau digunakan untuk ekowisata, kita bilang kayak gitu ya, yang sekarang kan lagi muncul nih banyak. Jadi kita udah tahu nih, oh ternyata bulan-bulan banyak itu di Oktober nih. Terus kemudian ternyata lebih banyak jantan. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi, kenapa banyak jantan ya daripada betina. Nah, ini kita bisa explore lagi dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan, ini more advance ketika kita ngomong sistem informasi geografis. Jadi bukan hanya memperlihatkan titik-titiknya, tapi kita memberikan gambaran bagaimana monitoring itu bisa digunakan sebagai pengambil keputusan. Nah, ini juga terkoneksi dengan websitenya dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih, sehingga masyarakat pun bisa langsung lihat, dan kemudian bukan hanya langsung lihat juga, masyarakat pun juga bisa memverifikasi bahwa itu benar atau tidak. Jadi kalau kita bisa lihat, ini ada warna merah sama hijau, ini ada data in progress. Jadi saat ini data yang masuk ada sekitar 245. Data verify yang telah diverifikasi ada 537. Jadi bukan ketika kita monitoring data langsung masuk menjelaskan informasi di sini, tapi ketika teman-teman masyarakat yang melakukan monitoring di sana, setelah melakukan monitoring itu ada namanya proses verifikasi. Nah, ketika verifikasi itu masuk dan kemudian setelah diverifikasi oke, ini data bagus, langsung masuk ke sini 537. Jadi ini saat ini masih menunggu, ada sekitar 245 data yang harus diverifikasi. Kalau seandainya datanya jelek, berarti tidak bisa masuk. Nah, inilah yang kita lakukan untuk membantu di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Terus kemudian kita juga melakukan satellite tagging. Nah, satellite tagging ini untuk apa sih? Jadi kita untuk memperlihatkan sebenarnya si hiu paus ini hanya main-main di Teluk Cendrawasih saja atau main-main kemana saja. Jadi karena apa? Ketika tadi kita udah lihat nih, oh ternyata di sana hanya dapetin yang belum dewasa nih. Ketika belum dewasa berarti kita harus tahu nih, benar nggak nih yang belum dewasa ini dia cuma main-main di situ, atau jangan-jangan di situ adalah tempat nursery-nya, tempat makannya dan lain sebagainya, tempat pembesaran di sana, dan kemudian setelah itu pergi. Nah, kita membantu juga mempersiapkan menggunakan satelit telemetri. Jadi satelit telemetri ini nanti dikasih ke hiu pausnya ini, dan ini tidak menyakiti hiu paus. Dan kemudian ketika satelit ini dipasang, kita bisa dapat hasil seperti ini. Nah, menggunakan sistem informasi geografis juga. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata hiu paus yang ada di sini itu suka main-main kemana-mana. Jadi bukan hanya di di Teluk Cendrawasih saja, tapi kita menemukan di lokasi-lokasi lainnya. Nah, sehingga kita dapat nih beberapa statement untuk saat ini ya, statement pola perilaku gerakan, yaitu menghabiskan 81% waktunya untuk mencari makan. Nah, yang kedua adalah mencari makan terjadi di perairan dangkal, di mana sekitar 35 meter. Yang ketiga, perjalanannya terjadi di perairan yang lebih dalam. Jadi ketika dia mau jalan, cruising, dia lebih ke perairan dalam, sekitar 1,284 meter. Nah, mungkin itu dari saya. Untuk melihat Elasmo Data Center-nya, bisa kita langsung cek ya di sini. Oke, stop sebentar. Share. Kalau share semua di mana ya? Share screen-nya ya. Ini udah kelihatan ya semua? Sudah Pak, terlihat semua. Ya. Nah ini dia di Elasmo Data Center. Nanti bisa langsung lihat aja di sini. Nah nanti kita bisa next mungkin nanti kita bisa bahas lagi. Jadi teman-teman pun bisa menguatkan. Jadi ketika teman-teman menjadi bagian dari sosial, untuk kalau kita bilang
kalau kita bilang adalah citizen science, jadi teman-teman pun juga bisa menjadi bagian dari Erasmus Data Center ini untuk citizen science. Jadi bisa memanfaatkan ini untuk sebagai tools sehingga bisa tahu nih, oke, ternyata saya menemukan ini nih, gimana saya harus lapor kemana? Nah, ini salah satu gambaran dari Erasmus Data Center. Jadi ini kita bisa lihat nanti di erasmusdatacenter.com, kita melihat dari Wellsap, terus kemudian ada infografis, langsung keluar ini dia. Nah, ini hasilnya. Terus kemudian kalau mau lihat ke depannya, ada banyak sekali, mulai dari publikasi dan lain sebagainya, kita juga bisa memberikan, jadi bagaimana cara kita registrasi dan lain sebagainya bisa diperlihatkan. Terus kemudian ada kontributor, jadi kita bisa langsung lihat nih kontributornya itu siapa yang yang banyak memberikan informasi. Ini ada Fadli, ada saya, ada ini admin, administratornya. Terus kemudian spesies-spesies yang ditemukan apa saja dan sebagainya selain hiu paus. Nah, mungkin itu dari saya. Setelah itu ada pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Pak Anggar. Ada perspektif baru ya. Jadi konservasinya yang ke makhluk hidupnya langsung gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung aja teman-teman buka untuk sesi tanya jawab. Jadi sebentar teman-teman. Silakan teman-teman kalau misalkan ingin mengajukan pertanyaan nanti bisa langsung raise hand kalau misalkan mau menyampaikan secara langsung gitu jadi on mic atau bisa juga lewat kolom chat begitu. Oke. Ini sebenarnya udah ada yang raise hand mungkin Pak Samsul Bahari. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mas. Ya, silakan Pak menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Boleh. Terima kasih, Mas. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahari. Kebetulan saya salah satu tenaga pengajar di Universitas Tengku Umar itu di Aceh Barat, Pak. Itu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Universitas di Aceh, Pak. Di sisi bagian selatan ya, bagian bawah. Nah, ada pertanyaan saya terkait materi dari Pak Teguh dan Pak Anggar. Sebenarnya ini menarik sekali, cuma waktunya kayaknya singkat ya. Jadi kayak pengen lanjut ya, cuma karena masalah waktu mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut setelah ini nanti Pak. Mungkin bisa di-share email atau kontak yang bisa dihubungi Pak. Pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Teguh Pak. Kebetulan di Aceh itu ada beberapa wilayah yang sedang diajukan dalam proses KKPD kalau nggak salah saya Pak. Ada beberapa wilayah. Saya juga sempat ngikutin FGD-nya Pak, walaupun tidak terlibat secara langsung, tapi pernah terlibat sebagai peserta. Nah di sini saya pernah menemukan kasus Pak, menarik sebenarnya kasusnya. Berdasarkan hasil data ekologi itu emang ada satu lokasi yang cocok dijadikan sebagai zona inti Pak, secara ekologi mungkin survei teman-teman dan lain-lain. Ternyata setelah dilakukan FGD masyarakatnya nggak setuju Pak, karena berbagai faktor, karena berbagai alasan, mungkin karena di situ aktivitas penangkapan mereka mayoritas atau lain-lain. Padahal secara ekologi mungkin wilayah itu adalah itu tadi ya sumber nutfahnya, stepping stone-nya Pak. Mungkin kalau itu nggak diprotek yang lain hilang juga gitu. Tapi karena ada beberapa faktor sosial dan ekonomi mungkin akhirnya jadi terhambat, jadi tidak terbentuk zona inti di wilayah seharusnya secara ekologi. Nah itu kira-kira pendekatan penyelesaiannya seperti apa Pak? Itu mungkin untuk Pak Teguh Pak. Kemudian untuk Pak Anggar Pak. Nah ini sebenarnya konservasi jenis tadi Pak ya yang disampaikan Pak ya. Ini menarik sekali karena langsung spesifik. Nah dulu waktu saya S1 itu Pak kurang lebih sekitar tahun 2011-2012 gitu lah Pak. Kami pernah menemukan ini Pak hiu paus juga Pak di daerah Samudra Hindia itu di kepulauan banyak Pak. Memang ukurannya nggak begitu besar, masih kecil Pak, dan itu ditemukan oleh nelayan dan sempat direkam Pak. Itu udah lumayan lama. Artinya mungkin wilayah kami ini berpotensi sebagai salah satu jalur migrasi hiu paus tadi Pak. Nah, namun pertanyaan saya bukan mengarah ke situ Pak, tapi ke arah yang lain. Saya menanyakan bagaimana sih peran
pemetaan ini, Pak, spasial ini dalam menyelesaikan konflik KKPD gitu. Mungkin kalau di Papua mungkin ada kasus di mana dulu sebelum masyarakat bisa menerima konservasi, karena konservasi ini kan dalam paradigma masyarakat ini melarang gitu ya. Padahal sebenarnya bukan, tapi mengatur mungkin. Nah, tentu ada konflik-konflik. Nah, di sini ada nggak peran pemetaan untuk menyelesaikan konflik sosial itu? Nah, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Samsul atas pertanyaannya. Mungkin mau Pak Teguh terlebih dahulu atau Pak Hanggar terlebih dahulu yang menjawab? Monggo mungkin Pak Teguh dulu, silakan. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Samsul Bahri dari Aceh. Sebetulnya kami banyak Pak menemui kasus-kasus seperti ini Pak. Pada saat melakukan analisis, ternyata zona itu cocok untuk dijadikan zona inti. Di mana zona inti itu tidak boleh ada aktivitas masyarakat. Hanya diperbolehkan untuk pendidikan, penelitian, dan monitoring. Nah, menurut pengalaman kami, Pak, jadi sebelum kita menentukan daerah tersebut menjadi zona inti, pemerintah atau masyarakat yang memang mendukung sebagai kawasan konservasi memberikan sosialisasi pentingnya terkait dengan adanya kawasan konservasi dan keberlanjutan. Biasanya masyarakat itu memahami bahwa jika dijadikan kawasan konservasi mereka tidak bisa melakukan apapun di sana. Dan dalam peraturan Permen 31 tahun 2020 sebetulnya dari total habitat itu hanya 10% Pak yang dialokasikan sebagai zona inti. Maka dari itu jika tadi katanya area itu sebagai plasma nutfah ya Pak ya, sebagai area dari total plasma nutfah itu hanya 10%-nya Pak yang dialokasikan sebagai zona inti supaya area tersebut berkelanjutan. Mungkin pemahaman-pemahaman ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kawasan konservasi itu tidak menutup secara tertutup, tapi memberikan peluang-peluang ke masyarakat bahwa ada wilayah lain yang bisa dimanfaatkan. Untuk keberlanjutannya maka satu area itu perlu dijadikan zona inti. Nah, kebanyakan mungkin masyarakat yang belum paham terkait dengan konservasi khawatir bahwa wilayah tersebut nantinya akan ditutup. Mungkin strateginya pemerintah dan masyarakat atau mitra terkait dengan konservasi memberikan sosialisasi atau penyadaran kepada masyarakat. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan karena banyak pengalaman kami setelah kita kasih pemahaman akhirnya terdapat juga Pak kawasan-kawasan itu yang mereka oh iya ternyata tidak sepenuhnya tapi hanya 10% sebagai zona inti dari total habitat yang ada. Jadi mereka memahami dan memang bahkan mereka akhirnya turut menjaga kawasan tersebut Pak. Itu aja Pak pengalaman dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hanggar, silakan. Ya, terima kasih informasinya Pak Samsul terkait dengan 2011 ya ditemukan di daerah Aceh dan kemudian dan juga dapat informasi juga sebagian besar hiu paus yang kita temukan memang belum dalam keadaan dewasa. Jadi memang di Indonesia ini belum kita temukan memang dalam keadaan dewasa dan itu masih cukup nyawa dan mungkin Indonesia adalah salah satu tempat untuk bermainnya hiu paus yang kecil-kecil ya sebelum dia lepas ke tempat yang lain dan yang sebagainya. Terus kemudian terkait dengan konflik ya KKPD, wah Pak Samsul sudah mengerti KKPD kan pasti KKP sudah tahu nih, sudah ahli nih pasti. Saya yakin ini sudah. Jadi kalau KKPD kita ngomong daerah ini salah satunya kalau kita melihat merunut di Raja Ampat, memang untuk mengantisipasi konflik itu tidak butuh waktu, membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama Pak. Jadi itu tidak bisa kita langsung instan. Jadi nggak bisa model seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Raja Ampat, salah satu contohnya itu setidaknya 10 tahun lebih dia pernah melakukan resolusi konfliknya. Di mana kita melihat bahwa yang sebelumnya kalau yang sekarang kita terkenal ekowisata yang di Raja Ampat itu dan mereka membuat peraturan gubernur, peraturan bupati terkait dengan pengelolaan kawasan konservasinya itu adalah salah satu efek dari tahun-tahun yang lalu.
Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin pembuatan kawasan konservasi, ini beberapa runutan adalah di mana satu, pemerintah memberikan alokasi ruang untuk membantu kita melegalkan kawasan konservasi. Nah, yang kedua, pemerintah yang di daerah dan kemudian LSM ataupun masyarakat di sana melihat bagaimana kondisi ini bisa dipakai atau tidak, dan kemudian kita diskusikan bersama. Nah, hal itu akan tercapai ketika semuanya sama-sama untung nih. Banyak kan kayak gitu tuh. Tapi kan tidak mungkin 100% model seperti itu. Pasti ada yang tidak diuntungkan dulu nih. Nah, resolusinya adalah memang nanti kita bisa membahas di dalam area tersebut apa yang tadi bilang, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Dan nanti kita bisa lihat next ke depannya, karena pembuatan kawasan konservasi ini selama kita berproses itu tidak bisa langsung membuahkan hasil. Nah, kalau kita melihat Raja Ampat, kita bisa lihat itu bisa selesai itu sekitar 10 tahun lebih. Jadi ketika itu kita bisa langsung melihat hasilnya. Oh, ternyata ada ekowisata, di Arborek ada kegiatan wisata, dan kemudian karena di sana juga tidak boleh menangkap hiu ya. Si pengunjung bermain dengan hiu, bermain dengan pari dan sebagainya. Mereka senang pulang, mereka kasih tahu orang lain datang ke sana dan mereka terbentuklah ekowisata di sana. Dan itu prosesnya sangat panjang, Pak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanggar dan Pak Teguh. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Tadi juga ada sempat pertanyaan dari Bapak Josa Surya terkait pro kontra di dalam masyarakat, cuma sepertinya sudah masuk di poin pembahasan pertanyaan sebelumnya. Mungkin lanjut ke pertanyaan dari Pak Hanapi. Untuk data alur migrasi biota laut sangat kami butuhkan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya kami di NTB melalui DKP NTB sedang menyusun perubahan materi teknis RZW P3K Provinsi NTB. Nah, jadi kemudian bagaimanakah cara kami mendapatkan peta alur migrasi biota laut, khususnya alur migrasi hiu paus melalui data center yang tadi disampaikan oleh Pak Hanggar? Apakah shape filenya bisa di-download melalui aplikasi tersebut? Monggo Pak Hanggar mungkin. Ya, terima kasih. Sebenarnya data-data tersebut juga kita sudah berikan ke ke KKP ya Pak ya. Jadi itu juga bisa dilihat, diakses ketika melakukan revisi ya RZWP 3K. Di situ kan ada pokjanya juga. Jadi di dalam pokjanya itu nanti bisa dibantu untuk diambil. Nah, kebetulan kalau untuk kita ngomongin di Erasmus Data Center, ini kita belum memasukkan informasi terkait dengan alur migrasi. Tapi data-data tersebut ada untuk alur migrasinya, dan nanti bisa bersurat di KKP pun bisa, di kami pun bisa. Dan pastinya nanti kita akan berkoordinasi juga dengan KKP untuk membantu pembuatan informasi terkait dengan alur migrasi tersebut untuk revisi RZWP 3-nya Bapak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Hanggar. Mungkin dari Pak Teguh ada yang ingin ditambahkan Pak, atau sudah? Ya Pak, terkait dengan data RZWP 3K, sebetulnya data-data tersebut kan pihak provinsi ya, yang nantinya mengkoordinir data-data apa saja sih yang akan dikelola dan diatur dalam pengelolaannya dari 0 sampai 12 mil. Sebetulnya nantinya pihak-pihak terkait ya, tadi disampaikan di NTB ya, di Provinsi NTB, siapa saja yang memanfaatkan alokasi ruang, siapa saja yang melakukan penelitian di wilayah tersebut seharusnya bisa berkontribusi dalam penyusunan RZWP 3K, dan nantinya data-data tersebut itu nantinya dikelola dan dimiliki oleh pemerintah provinsi. Jadi nantinya mungkin pihak-pihak atau mitra NGO yang ada bekerja di wilayah NTB yang mempunyai data-data terkait dengan alur migrasi mungkin bisa berkontribusi dan bisa bekerja sama Pak, karena nantinya itu bisa menentukan sebagai pola-pola ruang yang dimana pola ruang itu untuk menentukan alokasi kawasan konservasi atau jalur-jalur migrasi jenis ikan yang dilindungi yang kita alokasikan ruangnya supaya tidak terganggu dengan alur pemanfaatan lainnya. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh dan Pak Hanggar. Oke, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Rieke ya. Mungkin saya gabung sedikit sama pertanyaan dari form Pak Hanggar sama Pak Teguh karena ada yang menarik.
bagaimana sistem informasi yang baik, sistem informasi geografis mungkin berarti ya, yang baik dalam pengelolaan perlindungan laut, dan sebenarnya pemanfaatan sistem informasinya itu untuk apa saja. Terus kemudian ini saya gabungkan mungkin Kak dengan yang IFOM. Jadi apakah terus kemudian memungkinkan dari misalnya teknologi informasi geografis tadi dan penginderaan jarak jauh begitu untuk dilakukan penelitian secara tidak langsung. Jadi kita benar-benar tidak berkunjung ke lapangan nih berarti. Hanya benar-benar mengandalkan itu tadi, teknologi remote sensing tadi. Bagaimana Pak Hanggar dan Pak Teguh? Mungkin Pak Hanggar terlebih dahulu. Boleh. Ya, kalau kita ngomong sistem informasi geografis kan, kalau yang kita pakai saat ini adalah tools ya. Kalau ngomongin bagaimana sistem informasi yang baik, yaitu sistem informasi geografis yang bisa digunakan sama orang dan dipakai untuk pengelolaan. Cukup itu aja. Kalau kita membuat susah-susah dan ternyata tidak bisa digunakan dan menjadi suatu decision maker, ya itu hanya sebagai tools saja dan tidak bisa digunakan. Nah, itu aja sih lebih tepatnya. Yang penting kita tahu nih manfaat sama tujuannya seperti apa. Seperti tadi yang sudah dipresentasikan, ketika kita tahu manfaat tujuan, kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita laksanakan sehingga hasil dari itu akan lebih baik. Nah, kalau di kita khususnya untuk daerah informasi terkait dengan UPAUS, kita mencoba nih untuk melihat nomor satu, home range. Home range itu kita lihat seberapa jauh sih UPAUS. Nah, di situ kita manfaatkan sistem informasi geografis melalui satelit telemetri. Hasilnya, nah nanti bisa digunakan untuk salah satunya tadi untuk sebagai dokumen pendukung RZWP3K. Nah, seperti itu modelnya. Terus kemudian yang kedua, kita pengen lihat nih bagaimana sih populasi UPAUS sehingga kita melakukan survei ke sana. Jadi UPAUS pun dia juga seperti kita memiliki KTP ya. Jadi dia memiliki KTP, jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi KTP tersebut sehingga kita tahu nih jumlah populasinya berapa. Ketika kita tahu jumlah populasinya, kita bisa melihat nih lebih sedikit, semakin lama semakin sedikit atau semakin lama semakin banyak. Nah, ketika itu bisa dapat, kita bisa kasih informasi ke pemerintah ataupun masyarakat luas, hey, ini pengelolaannya seperti apa ke depannya. Nah, itu sih lebih tepatnya kalau kita ngomong sistem informasi geografis yang baik atau bisa bermanfaat adalah modelnya seperti itu. Yang penting adalah ada manusianya nih, usernya itu bisa pakai atau enggak, itu aja. Gitu. Baik, terima kasih Pak Hanggar. Pak Teguh, dipersilakan Pak. Sama ya, sama dengan Pak Hanggar. Yang penting mudah digunakan baik untuk mengambil kebijakan ataupun masyarakat umum. Dalam 5 tahun ini perkembangan sistem geografi informasi untuk kawasan konservasi itu sangat pesat, Mas. Jadi peluangnya sangat banyak sekali. Ketika saya pertama masuk, belum ada tuh bagaimana menggunakan analisis spasial seperti Maxar, Maxjon untuk menentukan zonasi kawasan konservasi, tapi dengan bantuan tools GIS ini, sekarang para pakar, kemudian teman-teman di KKP, kemudian mitra juga sama-sama menggunakan tools tersebut. Jadi peluang GIS sekarang itu di konservasi sangat besar sekali. Jadi teman-teman mungkin yang fokus dalam belajar terkait dengan GIS sangat banyak sekali ini peluang-peluangnya untuk membantu kami di pemerintahan atau pemerintah daerah ataupun mitra dalam menyusun kebijakan terkait dengan kawasan konservasi menggunakan tools GIS ini. Itu bilang ke kampus katanya. Baik, Mungkin terima kasih Pak Teguh. Baik, terima kasih. Oke. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu yang mungkin juga masih ada pertanyaan lagi untuk disampaikan aja via kolom chat. Tapi ini lanjut dulu Pak sambil menunggu. Ada yang masuk pertanyaan dari DM di Zoom ini barusan. Jadi begini, sistem informasi geografis ini bisa memberikan informasi terkait fishing ground berdasarkan beberapa parameter oceanografi yang ada. Namun bagaimana apabila justru aplikasi yang berbasis SIG ini berdampak pada terjadinya overfishing yang bisa mengancam potensi lestari dari suatu jenis biota laut, mengingat pengetahuan tentang kuota penangkapan ikan di kalangan nelayan mungkin masih tergolong rendah. Monggo, mungkin Pak Teguh terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih Mas.
Terkait dengan informasi geografis terkait dengan potensi tangkap ikan, sebetulnya sudah diatur di situ kan. Nanti kapal-kapal yang melakukan aktivitas penangkapan lebih dari 10 GT, dia mengusulkan izin tangkap kepada KKP. Jadi selain KKP menginformasikan potensi-potensi perikanan, KKP juga melakukan monitoring terhadap aktivitas kapal. Nanti ID kapal itu akan tercatat di mana mereka misalnya izinnya di wilayah sekitar perairan Samudra Hindia, maka dilihat berapa kapal sesuai dengan perizinan yang masuk dan berapa kapal aktivitas kapal yang termonitoring. Jika ada kapal-kapal lebih banyak dan ternyata izinnya bukan di wilayah situ, kemungkinan kawasan tersebut akan dilakukan survei langsung ke lapangan. Kemudian tentu saja KKP juga akan memikirkan izin-izin yang masuk itu memenuhi terkait dengan keberlanjutan sumber daya. Tidak serta-merta kapal-kapal semua dialokasikan, semuanya misalnya potensinya lebih tinggi di wilayah Papua, semuanya harus ke arah Papua. Tentunya tidak seperti itu. Pasti di sana ada pembagian-pembagian di mana memperhatikan aspek keberlanjutan. Makanya dari itu pemerintah KKP membagi kawasan-kawasan di perairan Indonesia, ada 11 kawasan itu wilayah pengolahan perikanan. Jadi di situ nanti dilihat perizinan-perizinannya, nelayan-nelayan akan masuk ke wilayah mana, itu akan terlihat. Yang khususnya nelayan-nelayan besar ya. Untuk nelayan lokal tentunya dia tidak akan melakukan pelayaran sampai ke wilayah yang cukup jauh di atas 12 mil. Itu saja penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Hanggar mungkin ada yang ditambahkan? Terima kasih. Saya lihat di chat tuh lucu-lucu deh. Waktu. Iya ini. Mau apa sih? Ya, oke. Jadi menambahkan dari Pak Teguh, benar sebenarnya itu SIG itu juga sebagai pisau bermata dua juga. Jadi tergantung bagaimana kita mengelolanya aja. Kalau seandainya kita mendapatkan informasi terkait dengan daerah penangkapan ikan di situ, ya kita bukan kita menyalahkan orang lain. Kita sebagai orang yang tahu, kita seharusnya memberikan informasi ke mereka. Jangan melakukan kegiatan overfishing. Kamu punya stok nih di sini. Jadi ketika kamu punya stok di sini, ya kamu seharusnya menangkapnya di sini. Nah, itu kita bisa berproses loh. Jadi jangan ragu untuk berproses, nomor satu itu. Tapi kadang orang tidak suka menunggu. Nah, kita sendiri berproses mulai dari di Bali ataupun di tempat-tempat yang lain itu hampir 5 tahun lebih kita berproses untuk menyadarkan masyarakat atau membantu masyarakat untuk lebih baik. Dan di situ kalau terkait dengan fishing untuk menangkap ikan di situ sebenarnya pemerintah juga sudah memiliki aturan-aturan tertentu, khususnya biasanya menggunakan mata kailnya seberapa, menggunakan jaringnya seperti apa, terus kemudian alat tangkapnya seperti apa, nah ataupun kapalnya seperti apa. Dan jangan salah, untuk saat ini pun ketika ada nelayan ataupun siapapun untuk menangkap ikan itu harus seizin pemerintah juga. Jadi nah ini yang harus kita bantu untuk memberikan informasi ke masyarakat bahwa ketika kita menaati aturan pun sebenarnya aturan itu digunakan untuk kita juga. Nah, yang penting itu dulu aja. Nah, pisau bermata dua. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hanggar. Mungkin ini tadi yang mengingatkan tentang waktu di chat ini teman-teman dari timur, dari waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah mungkin. Jadi sudah lebih malam memang dibandingkan kita yang di barat. Oke, mungkin karena juga keterbatasan waktu, mungkin nanti Pak Teguh sama Pak Hanggar berkenan dihubungi via email mungkin? Boleh, bisa. Untuk diskusi lebih lanjut. Ya. Oke. Ya, terakhir mungkin dari Pak Hanggar dan Pak Teguh bisa memberikan closing statement. Dari Pak Teguh dulu mungkin, silakan Pak Teguh. Terima kasih Mas. Dari kami KKP ya, acara ini mungkin sangat baik sekali bagi kami karena salah satu cara kita untuk menginformasikan terkait pentingnya kawasan konservasi. Kemudian salah satu yang tadi disampaikan juga sebagai strategi komunikasi bahwa masyarakat tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diharapkan terlibat dalam upaya-upaya perlindungan, pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu dengan teman-teman yang memiliki keahlian di bidang GIS mungkin bisa berkontribusi kepada masyarakat atau kepada pemerintah, membantu pemerintah dalam upaya perlindungan dan pelestarian di sumber daya kelautan kita. Itu saja, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Hanggar, monggo Pak.
Ya, sebelumnya terima kasih ya moderator sudah mengajak saya khususnya untuk berbagi sharing informasi di sini. Jadi kalau kita ngomongin kawasan konservasi, kita kayak butuh waktu yang luas dan kemudian kita harus bagi juga nih audiensnya. Siapakah audiens kita nih, teman-teman yang ekspertis atau teman-teman yang mungkin kita butuh pengembangan informasi dan mungkin waktu ini tidak cukup, kita bisa pakai waktu yang lain untuk sharing terkait dengan kawasan konservasi dengan Pak Teguh atau dengan saya dan kemudian yang paling yang paling benar closing statement kita adalah terima kasih atas sudah diundang di sini dan ada quote yaitu alam kita adalah masa depan kita. Ya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Hanggar dan Pak Teguh. Jadi memang kalau kita berani memanfaatkan apa yang ada di alam, kita juga harus berani mengembalikan apa yang kita dapat ya Pak untuk keberlanjutan kehidupan manusia sendiri juga. Oke, terima kasih Pak Hanggar dan Pak Teguh sekali lagi atas sharingnya malam hari ini yang luar biasa. Oke teman-teman, kalau begitu kita akan melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Dari Circle Geo ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua, silakan Mbak Alia, apakah sudah siap? Masih belum masuk Mbak Alia suaranya. Apakah belum Ya, ada? sudah masuk. Oh, udah. Oh, ya udah. Oke, makasih moderator sebelumnya. Izin share screen dulu. Bentar ya. Apakah share screen-nya udah ada? Masih loading Mbak, sebentar, coba. Tapi sudah masuk sih. Mohon maaf sebentar ya, karena ada kendala error terlebih dahulu. Sudah muncul Mbak Alia. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Salsabila dari tim Circle Geo, terutama khususnya di Business Operation. Di sini saya akan sedikit mereview hasil dari webinar kali ini, yang mana sangat berguna ya untuk kita semua ya, mengenai pemanfaatan sistem informasi grafis dalam pengelolaan daerah perlindungan laut yang tadi sudah dibawakan dan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa, yakni ada Bapak Teguh dan juga Bapak Hanggar Prasetyo. Dan di sini saya akan menjelaskan juga mengenai program dari Circle Geo, yakni peningkatan penghasilan dan karir melalui MAPS atau yang biasa kita sebut PPKM. Mungkin ada yang udah tahu apa itu PPKM dan juga ada yang masih bingung sebenarnya apa sih PPKM dari program Circle Geo ini. Oke, selanjutnya yaitu tadi kan udah sedikit banyaknya udah dibahas ya sama tentang pengawasan daerah perlindungan laut gitu, yang mana kita harus melibatkan banyak pendekatan untuk seperti pemerintah pusat, daerah, pebisnis, yang mana juga saat ini tuh peluang SIG itu sangat besar dalam membantu pemerintah daerah, dan juga kita dapat menggunakan memaksimalkan penggunaan tools yang ada di GIS. Nah, selain itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, di sini aku mau ngasih salah satu contoh dari proyek peserta PPKM yang ada di Circle Geo. Di sini ada proyek kealpian mengenai peta vaksin. Teman-teman dan Bapak Ibu juga bisa mengakses, yaitu di http://petavaksinIndonesia.go.id. Nah, untuk lebih detailnya mungkin di sini, di mana kita bisa melihat persebaran lokasi vaksin COVID-19 dan juga perkembangan vaksinasi di wilayah terdekat. Ini sebagai salah satu contoh dari proyek yang ada di PPKM oleh peserta di Circle Geo. Nah, mungkin pengen tahu juga nih
gimana sih sebenarnya testimoni dari para peserta yang udah gabung di Circle Geo, karena kita juga udah memiliki banyak peserta gitu. Kita lihat keseruannya peserta PPKM itu seperti apa. Langsung aja. Ya, saya sukain itu metodenya ya. Jadi kita peserta diajak untuk langsung ikut serta gitu, terlibat. Kita diajak untuk mengikuti alurnya gitu. Nggak bosan kok ya, nggak bosanin, beda banget sama yang lain-lain itu kan. Kalau dari saya 9 lah Pak, karena nggak 10 kan pernah amat ya, jadi ya 9. Ya, saya rekomendasikan 9. Rankingnya itu 10 Pak, 10. Alasannya pengembangan ilmu yang seperti ini juga untuk prospek kedepannya bagus sekali Pak. Mantap. Oke, kita tadi udah lihat dari peserta PPKM kita banyak yang sangat merekomendasikan workshop ini. Nah, apakah kalian siap jadi next peserta dari PPKM dan juga kita bisa punya project sendiri nih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan di Circle Geo saat ini kita sedang buka kembali pendaftaran kelas PPKM hingga tanggal 8 Desember nanti. Nah, ini sangat harus dimanfaatkan ya karena tinggal beberapa hari lagi, dan program PPKM ini merupakan program level up gitu dari Eksis Membumi, dan program ini pun di sini kita menyediakan beberapa materi yang akan membantu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian audiens yang tepat dan juga akan membantu mempunyai penghasilan dan juga peningkatan karir. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai teknologi Maps, lalu pembuatan web dan aplikasi tanpa adanya coding. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai digital marketing. Nah, saat ini kita lagi open again lagi untuk kelas PPKM, yaitu teman-teman dan Bapak Ibu cukup berinvestasi saja sebesar 288.000 saja. Ini cukup murah dan worth it ya, karena banyak sekali benefit yang akan didapatkan nantinya. Lalu juga ada bimbingan langsung, dan awalnya ini cukup ekspensif ya, 3 juta. Namun khusus sampai tanggal 8 Desember nanti ada potongan harga sampai 288.000 saja. Jadi jangan lupa buat daftar di program kelas PPKM kita, ataupun mungkin Bapak dan teman-teman sekalian semua bisa kepoin langsung di website kita, yaitu http /geo.id/marine-geo. Oke. Makasih, mungkin cukup segitu dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alia. Oke, nanti bisa langsung dikepoin aja ya teman-teman di websitenya kita. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk menghadiri webinar pada hari ini. Kemudian kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau apapun bisa menghubungi di WA saya yang ada di layar, dan juga ikuti juga sosial media kami untuk webinar-webinar atau acara-acara kami selanjutnya. Nah, kemudian berikutnya untuk link presensi, teman-teman bisa mengisi di sini. Akan saya share di chat juga ya, sebentar. Oke. Link presensi sudah saya kirimkan di kolom chat
juga. Terus kemudian sedikit menyampaikan informasi Bapak Ibu teman-teman, kita setelah webinar yang hari ini kita ada grand event atau acara yang memang kita desain lebih besar daripada webinar kami biasanya. Jadi insya Allah kita akan mengundang Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Terus kemudian juga ada 4 narasumber lainnya. Kemudian selain ada webinar, jadi judulnya adalah Paradigma Baru Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Konservasi Alam Pasca Pandemi COVID-19. Kita selain ada webinar juga ada workshopnya. Jadi nanti kita di sini praktek benar-benar bagaimana sih pengelolaan data GIS untuk pariwisata ya terutama. Jadi kemudian nanti akan banyak hal yang bisa teman-teman dan Bapak Ibu dapatkan dari acara kami ini. Jadi ini beberapa di antaranya. Nanti kalau misalkan memang Bapak Ibu tertarik dan teman-teman tertarik bisa langsung daftar aja. Linknya juga sudah ada di link absen, sudah ada di link presensi. Kami tunggu Bapak Ibu semua di acara kami yang selanjutnya. Oke. Sekian dari kami. Sekian dari Circle Geo untuk webinar kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Hangga dan Pak Teguh atas ilmunya yang luar biasa, dan kemudian juga terima kasih atas antusiasme teman-teman peserta Bapak Ibu semua di webinar malam ini. Semoga kita semua sehat selalu dan kita bisa mengambil peran kita masing-masing untuk keberlangsungan lingkungan hidup terutama di wilayah laut begitu. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih Pak terima Teguh. kasih. Ya. Nanti ketemu lagi Pak Teguh. Siap. Baik, ya. Ditunggu di kantor Pak. Kita diskusi. Harus pasti. Oke, mari. Yuk, mari semua. Mari.